Pemirsa, di saat bantuan makanan dan kebutuhan darurat terus berdatangan ke sejumlah lokasi pengungsian korban gempa Nusa Tenggara Timur, masih ada warga yang harus bertahan dengan keterbatasan. Di Kampung Lokapau, Desa Uwa, Kecamatan Mauponggo yang berada di kawasan pegunungan, ratusan warga sudah 4 hari mengungsi di tenda swadaya. Hingga kini bantuan makanan dan kebutuhan dasar belum juga mereka terima. Di bawah tenda-tenda sederhana inilah warga desa Uwa menjalani hari-hari mereka. 4 hari setelah gempa mengguncang Nagikio, sebagian berusaha tetap beraktivitas meski dalam keterbatasan. Ada seorang ibu terlihat menampi beras, sementara warga lainnya hanya duduk di dalam tenda, menunggu dan berharap situasi segera kembali normal. Namun, rasa aman belum sepenuhnya kembali. Gempa susulan yang masih terjadi membuat warga tak berani kembali ke rumah. Di sekitar mereka, puing-puing bangunan masih berserakan. Belasan rumah ambruk dan rusak parah ditinggalkan begitu saja karena penghuninya masih diliputi rasa takut. Ada 30 rumah jadi rusak berat, ada 16 rumah. Yang ringan? Yang ringan 14. Bisa ceritakan pada saat kejadian sampai dengan hari ini apa sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah? pemerintah untuk membantu warga di sini. Masih belum ada bantuan dari pemerintah. Kalau kita lihat ada tenda dan segala macam itu dari mana? Itu tenda swadaya masyarakat. Kemarin ada bantuan dari Proki dan sebelumnya itu warga yang antisipasi sendiri. Desa Uwa terletak di kawasan pegunungan. Inilah yang menjadi salah satu tantangan dalam penyaluran bantuan. Warga pun terpaksa bertahan dengan apa yang masih mereka miliki. Namun, persediaan yang disimpan sebelum gempa kini mulai menipis. Warga berharap bantuan pangan bisa segera menjangkau kampung mereka. Sebab, setelah kehilangan rumah dan rasa aman, kini yang paling mereka butuhkan bukanlah sesuatu yang mewah, melainkan pangan dan kepastian bahwa di tengah bencana ini mereka tidak dilupakan. Dari Nagikio, Nusa Tenggara Timur, Ignas Kunda, Metro TV. Pemirsa, 5 hari pasca gempa Flores Nusa Tenggara Timur, masih banyak warga yang bertahan di pengungsian mandiri. Bahkan sebagian ada yang belum merasakan bantuan sepenuhnya. Lalu bagaimanakah kondisi warga yang mengungsi? Apa saja kebutuhan yang paling mereka butuhkan saat ini? Sudah bergabung bersama kami Umar Bahari, warga terdampak gempa di ND Nusa Tenggara Timur. Selamat sore Pak Umar. Selamat sore juga. Baik, terima kasih Pak Umar. Bagaimana kondisi di pengungsian, Pak? Benarkah Bapak mendirikan tenda darurat secara mandiri di sana? Benar, Ibu. Sementara ini tenda darurat ya kami sendiri yang secara swadaya bikin sendiri di samping pematang sawah itu. Kami ada sekitar 15 orang itu di satu tenda itu. Tenda aja itu juga dibikin swadaya kami sendiri dari terpal apa adanya. Begitu, Bu. Iya, terpaksa mendirikan tenda darurat. Apakah tidak ada posko pengungsian yang dekat dengan lokasi tempat Bapak tinggal, Pak? Untuk sementara kami belum ada info bahwa kami
ini dapatkan tenda darurat dari pemerintah, tapi untuk sementara belum ada info. Jadi kami lebih memilih bangun sendiri dari terpal yang apa seadanya saja, supaya kami bisa ditempatkan untuk tidur berkumpul kami satu keluarga di satu tenda. Dan sampai hari ini kami tadinya di Pematang, terus kami lebih memilih ke dekat di samping rumah yang kebetulan juga agak luas, karena malam rasa kedinginan itu. Begitu, Bu. Ya, sudah adakah bantuan bahan makanan ataupun selimut yang datang kepada Pak Umar dan keluarga? Untuk sementara ini belum ada, sampai hari ini, sampai saat ini, sampai jam ini belum ada bantuan. Jangankan berupa selimut, bahan makanan juga belum ada yang sampai bantuan ke saya dan keluarga saya di sini, Pak Umar dan keluarga di sini. Kami ada berapa tenda ini, juga belum ada untuk sementara. Sejak gempa yang terjadi pada Sabtu lalu, Pak, bagaimana kemudian makanan sehari-hari? Makanan sehari-hari kami dari keluarga, kebetulan saya sebagai kepala keluarga dan yang mendirikan satu tenda di tempatnya saya, kami lebih memilih untuk patungan itu belanja dari keluarga, masih ada simpanan, mungkin ada makan dari tetangga yang satu tenda sama saya, saling membantu, bahu-membahu. Satu yang keluar lauk, saya itu yang keluar beras, kita masak ramai-ramai di situ. Dan tetap juga aktivitas pagi itu tetap kami berjalan bekerja, walaupun gempa berjalan seperti apa, tetap untuk dapat uang, bisa untuk beli beras, untuk ini menjaga-jaga supaya ini jangan ada ini keluarga kami di sini terdampak gempa sampai kecelakaan yang lebih menjauh yang tidak diinginkan. Justru itu kami swadaya keluar uang sama-sama, beli beras, beli sayur, kami patungan sama-sama. Itu, Bu. Kebutuhan apa, Pak, yang saat ini sangat diperlukan? Bisa Bapak sampaikan? Kebutuhan yang sangat saat ini kami kebutuhan minta terutama itu makanan. Seperti beras, selimut, itu yang kami butuh sekarang. Mungkin ada, kalau bisa ada obat-obatan juga, itu yang kami butuh saat sekarang ini. Karena saat ini gempa lagi berjalan terus kami di DND ini. Jeda yang tidak cukup lama, tiap hari ada ya. Jeda setengah jam, dia goncang terus itu DND. Termasuk di tempatnya saya itu. Makanya kami juga malam juga tidur juga was-was, tidak bisa nyenyak, tidur juga sebentar bangun karena goncangan tetap ada. Kami di tenda kami di tempat ini yang swadaya kami ini, tiap hari di sini. Sekian Gempa itu aja. susulan masih sering terjadi begitu ya, Pak, ya. Bagaimana dengan kondisi rumah Bapak sendiri, Pak? Rumah saya sendiri untuk saat sekarang kondisi temboknya sudah agak runtuh, bangunan agak bagian tengah, bagian depan juga ada titik-titiknya, ada di mana itu puing-puing sedikit jatuh, tapi tidak rubuh, dan juga WC juga total terjatuh semua. Tembok-tembok yang sudah retak. Untuk sementara ini kami juga belum memilih untuk bersihkan dan mau masuk di dalam juga. Masuk juga kayak seperti kucing dan anjing itu. Masuk seperempat jam, 5 menit, keluar. Kan takut jangan sampai kita masuk mau ke dalam, akhirnya turun gempa. Kita takut tertimpa oleh bangunan ke kayu ke rata jatuh. Itu, Bu, sementara. Kami belum bisa untuk kembali masuk ke dalam rumah. Kami posisi lebih memilih di luar. Walaupun mengambil air di dapur, itu pun kami pakai lari, Bu. Ya, karena kami takut jangan sampai, karena sementara ini gempa masih susulan terus. Goncangan tiap hari kami di DND ini. Sekian saja, Bu.
Baik, terakhir Pak Umar, apa harapan Anda Pak terkait dengan penanganan bencana ini di Nusa Tenggara Timur? Harapan kami supaya pemerintah dan semuanya supaya bisa ini dengan adanya gempa ini bisa ada bantuan lebih, dampaknya bisa langsung kepada kami yang kena musibah gempa di sini, walaupun tidak separah di kabupaten lain, tapi kami merasa juga khawatir kami tidak bisa tidur, segala macam tidak bisa tidur yang kami punya keluarga di sini. Besar harapan kami supaya kami minta bantuan dari pemerintah, bantuan dari pusat bisa sampai ke kami, itu harapan kami. Ya, kebutuhan makanan, logistik gitu ya, kemudian hunian sementara yang layak juga diharapkan. Semoga bantuan itu segera datang. Terima kasih Pak Umar sudah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.